Pernahkah Anda mendengar istilah Artificial Intelligence atau AI? Sudah tidak asing lagi bukan? Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah AI tersebut? Lalu, apa bedanya dengan machine learning, artificial neural network, dan deep learning? Adakah perbedaan di antara istilah-istilah tersebut? Atau jangan-jangan semua istilah tersebut sama? Halo, nama saya Primadewi Purnamasari. Saya adalah dosen di Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video ini kita akan belajar mengenai Artificial Intelligence atau AI. Kita akan belajar tentang prinsip kerjanya secara umum, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menggunakan Artificial Intelligence dalam program yang kita buat. Pada akhir video akan terdapat kuis tentang materi yang disajikan dalam video ini. Jadi, perhatikan dengan baik ya materinya. Selamat belajar. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah mampu menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan Artificial Intelligence. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Artificial Intelligence? Menurut John McCarthy, yang banyak dianggap sebagai father of AI, pada tahun 1956, beliau mengatakan bahwa AI adalah ilmu dan teknik pembuatan sebuah mesin yang cerdas, khususnya program komputer yang cerdas. AI terdiri dari 4 komponen utama, yaitu data atau informasi, perangkat lunak di mana di dalamnya ada algoritma dan juga program komputer, kemudian ada perangkat keras untuk melakukan komputasinya, serta skenario penggunaan AI itu sendiri. Jika dibuat perbandingannya, maka machine learning adalah bagian dari AI. Lebih tepatnya, machine learning adalah algoritma dari perangkat lunak yang ada di AI. Mungkin Anda juga pernah mendengar istilah Artificial Neural Network. Ini adalah salah satu algoritma dari machine learning. Sedangkan deep learning adalah bentuk dari Artificial Neural Network yang terdiri dari banyak sekali lapisan, dan biasanya deep learning digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Terdapat 3 jenis AI. Yang pertama adalah narrow AI, yaitu AI yang dapat melakukan tugas tertentu saja. Dia tidak dapat bekerja di luar bidang atau batasannya karena hanya dilatih untuk satu tugas tertentu saja. Beberapa contoh narrow AI adalah permainan catur menggunakan AI, saran pembelian di situs e-commerce, mobil self-driving, pengenalan suara, dan pengenalan gambar. Jenis yang kedua adalah general AI, yaitu jenis AI yang dapat melakukan tugas intelektual apapun dengan efisiensi seperti manusia. Saat ini belum ada sistem yang dapat berada di kategori general AI dan dapat melakukan tugas apapun sesempurna manusia. Para peneliti di seluruh dunia masih meneliti untuk mengembangkan mesin dengan general AI dan masih akan memerlukan banyak upaya dan waktu untuk mengembangkan sistem tersebut. Yang terakhir adalah super AI, yaitu tingkat AI yang paling tinggi di mana mesin dapat melampaui kecerdasan manusia dan dapat melakukan tugas apapun lebih baik daripada manusia secara kognitif. Beberapa karakteristik utama super AI adalah mencakup kemampuan berpikir, bernalar, memecahkan teka-teki, membuat penilaian, merencanakan, belajar, dan berkomunikasi sendiri. Tentu saja, super AI ini masih merupakan konsep hipotetis belaka saat ini. Seperti yang sebelumnya telah kita tahu, program inti dari AI adalah machine learning. Mari kita berkenalan dengan konsep machine learning. Apa yang membuat program machine learning dalam AI lebih cerdas dibandingkan program komputer biasa? Sebuah komputer dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh manusia menggunakan suatu program yang secara spesifik dibuat untuk tugas tertentu. Misalnya, untuk mencari rata-rata dari sejumlah angka, maka pada program komputer perlu dibuat fungsi tertentu untuk meminta input, menjumlahkannya, membaginya dengan jumlah angka yang diinput, dan terakhir menampilkannya. Program machine learning dalam AI lebih dari itu.
Manusia sepanjang hidupnya belajar dari pengalaman, sehingga dari hari ke hari semakin pintar akibat dari repetisi yang dilakukan. Sementara itu, mesin atau komputer dapat mengolah data berdasarkan program yang dibuat oleh manusia. Machine learning adalah program komputer yang dapat belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Dalam machine learning, program komputer yang dibuat akan dijalankan secara berulang kali dengan jumlah iterasi yang sangat banyak untuk mempelajari sejumlah data yang diinput ke dalam program. Sehingga pada akhir pembelajaran, programnya menjadi pintar. Program yang sudah pintar inilah yang disebut model. Ketika terdapat data yang benar-benar baru dan belum pernah dipelajari, model ini tetap akan dapat memberikan output yang diharapkan karena modelnya sudah pintar. Sekarang setelah kita mengetahui cara kerja model machine learning dalam AI, bagaimana caranya jika kita ingin menggunakan AI dalam program yang kita buat? Sesuai dengan 4 komponen utama dalam AI, maka tentukanlah data apa yang sudah dimiliki atau harus dikumpulkan, bagaimana skenario AI yang diinginkan, dan apa jenis perangkat keras untuk melakukan komputasi yang dimiliki. Lalu pilihlah jenis algoritma machine learning yang sesuai untuk ketiga batasan komponen yang dimiliki tadi. Jalankan program machine learning untuk mempelajari data yang dimiliki. Inilah yang disebut proses learning atau training untuk membentuk model yang diinginkan. Setelah model selesai di training, maka model siap digunakan. Model biasanya berbentuk sejumlah matriks dan persamaan matematis. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan metode transfer learning, yaitu kita menggunakan model yang sudah pernah dibuat dan di-training oleh orang lain. Jadi, tidak perlu melakukan training sendiri. Tapi, bisa jadi kasus data yang kita miliki lebih spesifik, sehingga model dari transfer learning perlu di-training ulang atau disebut juga retraining model. Dengan menggunakan transfer learning, seringkali memangkas waktu yang cukup banyak dibandingkan dengan melakukan training sendiri dari awal. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai artificial intelligence. Mudah-mudahan dapat membantu Anda untuk dapat memahami konsep dasar artificial intelligence, sehingga dapat menginspirasi Anda untuk mempelajari artificial intelligence lebih dalam. Sampai bertemu di materi-materi lainnya.